Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wat tadhakkura wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya ingin mengingatkan, mumpung masih majelisnya lumayan panjang, yang belum niat iktikaf, niat iktikaf. Yang saya hormati, saya muliakan para alim ulama, para asatid, seluruh jajaran takmir Masjid Sabilul Muttaqin serta jamaah Masjid Sabilul Muttaqin, tamu kita dari India, kebanyakan dari ashab jamaah tabligh, wabil khusus guru kita semua Al-Ustaz Al-Habib Hadi bin Segaf As-Segaf. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dalam ajaran yang dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala hingga akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita di dalam kitab Risalatul Jami'ah, masih tentang menjaga hati daripada maksiatnya atau penyakit-penyakitnya. Kemarin sudah kita bahas 3, yaitu asyakku fillah wal amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillah. Ragu terhadap Allah, merasa aman dari tipu daya Allah, serta putus asa atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini yang keempat daripada penyakit hati, yaitu at-takabburu ala ibadillah, merasa sombong, merasa besar terhadap hamba-hamba Allah yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya seberat biji atom daripada kesombongan. Dan perlu kita ketahui bahwa pertama maksiat yang dilakukan oleh makhluk Allah yaitu adalah kesombongan. Dilakukan oleh iblis, sombong kepada makhluk Allah yang lain, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Cerita yang sudah tidak asing di telinga kita. Dengan besar ibadah yang dimiliki oleh iblis, lama panjang dalam masa ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ciptakan Nabi Adam baru dan Allah titipkan kepada Nabi Adam ilmu. Setelah itu Allah perintahkan para malaikat secara keseluruhan termasuk iblis untuk sujud kepada Nabi Adam.
Kita nggak bahas hikmah di dalamnya ya. Intinya Allah memerintahkan semuanya sujud, semua para malaikat nurut. Fasajadu, mereka semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar. Iblis ini menolak untuk sujud, sombong. Dan perlu kita ketahui, orang yang sombong itu punya dalil tapi pakai logikanya sendiri. Saking merasa benernya dengan logikanya sampai merasa lebih pintar dari penciptanya. Bisa kita bayangkan, iblis itu mengatakan ana khairun minhu, aku ya Allah lebih baik daripada Adam. Punya dalil lagi, dalilnya khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari apa? Dari api. Engkau ciptakan Adam dari tanah. Ngajari Allah. Itu orang sombong. Jadi seakan-akan semuanya salah, bahkan Allah penciptanya disalahkan, diajari. Siapa yang lebih tahu dari Allah? Api dengan tanah lebih afdol. Api itu dari mana dalilnya? Nggak ada. Keafdolan seseorang itu ditentukan dengan ketakwaan, dengan bersihnya hati. Itu dalil kemuliaan seseorang, bukan dengan karena diciptakan dari ini dari itu. Nggak ada. Nabi SAW mengatakan sering kepada kita, nggak ada keutamaan antara putih dan hitam, nggak ada. Antara Arab dan Ajam nggak ada. Yang membedakan itu semuanya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahaya sombong, sampai ngajari Tuhan, bukan ngajari gurunya lagi nih, bukan ngajari ulama lagi nih, Tuhan penciptanya diajari. Ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu nggak bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya memiliki sifat sombong. Dikatakan sombong itu nggak harus merasa hebat dari banyak orang. Kalau kita di Indonesia merasa lebih hebat dari orang yang jauh di luar negeri sana, itu kita sudah dikatakan sombong. Loh, kalau sombong dengan orang kafir gimana? Walaupun kepada orang kafir kita nggak boleh sombong, karena nggak tahu akhir usianya dia apa. Mungkin akhir usianya dia husnul khotimah, kita nggak tahu. Tapi kalau kepada orang yang sombong baru kita boleh sombong. Tujuannya bukan untuk hebat-hebatan, tapi mengajari kepada dia bahwa Allah mengingatkan dalam ayat Al-Quran, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap orang yang punya ilmu masih ada di atasnya orang-orang yang punya ilmu lebih hebat. Nabi Musa pernah merasa lebih alim dari siapapun di masanya. Allah tegur, enggak, ada hambaku yang lebih alim daripada kamu. Bayangkan, sekelas Nabi Musa kalimullah, merasa lebih alim dari siapapun, ditegur oleh Allah, ada yang lebih alim daripada kamu. Sayyidina Khidir alaihi salam lebih alim daripada Nabi Musa. Walaupun ketika berjumpa Nabi Musa dengan Sayyidina Khidir, Sayyidina Khidir mengatakan, aku diajari oleh Allah ilmu yang tidak diajarkan kepada kamu, Allah ajarkan ilmu kepada kamu yang tidak diajarkan kepadaku. Dan ini sebuah gambaran ya, kita tidak boleh merasa lebih baik daripada siapapun. Guru tidak boleh merasa lebih baik daripada murid. Maaf, penceramah nggak boleh merasa lebih alim, merasa lebih hebat daripada yang diceramai. Karena apa? Karena satu sama lain saling memberikan manfaat. Karena itu Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad di dalam niat saat mengajarkan ilmu atau belajar ilmu, nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadzkir wal ifadata wal istifadah. Niat memberikan faedah dan mengambil faedah. Kalau mau sombong-sombongan dibuat oleh Allah, kalau sing gelem hadir ceramah nang sopo katene.
Kan nggak bisa. Karena itu adanya yang mau mendengarkan itu membuat kita nggak boleh merasa lebih baik daripada kita yang berbicara. Adapun kalau hanya sekedar pakai pakaian yang bagus, yang indah, nggak ada masalah, karena itu adalah termasuk tajamul. Yang penting niatnya baik. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka dengan sesuatu yang indah. Ada satu cerita diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah memerintahkan para sahabatnya saat itu dalam perjalanan untuk menyembelih kambing. Rasulullah memerintahkan, ayo sembelih kambing. Maka ada salah satu di antara mereka mengatakan, alayya dzabhuha, kalau gitu saya bagian tugas menyembelih. Akhirnya yang lain mengatakan, alayya salkhuha, kalau gitu aku yang nguliti. Ada satu yang lain mengatakan, alayya tabkhuha, kalau gitu aku yang masak. Nabi langsung jawab, kalau gitu alayya an ajma'alakumul hatab, kalau gitu aku yang nyari kayu bakarnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak terus karena siapa yang lebih afdal daripada Nabi Muhammad, nggak ada. Paling bertakwa Nabi Muhammad. Artinya kalau misalkan sombong itu pantas, tapi lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, aku yang nyari kayu bakar. Kira-kira nyembelih, nguliti, masak, sama nyari kayu bakar, yang paling terlihat terhina yang mana? Jelas nyari kayu bakar yang paling terhina dan paling susah karena nyari. Bukan seperti kita di Indonesia, nyari kayu bakar telepon tok dikirim ya. Nyari susah dan bawa gotong itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada dalam dirinya sombong, padahal orang yang paling sempurna, orang yang paling sempurna. Kemudian yang kelima daripada penyakitnya hati yaitu ar-riya. Riya itu apa, kalau bahasa Indonesianya pamer, ingin dilihat oleh orang, ingin dimuliakan oleh orang, atau ingin dijadikan tokoh sebab ibadahnya, sebab ilmunya. Lah riya itu ada dua macam. Ada riya itu yang jelas kelihatan ya, seperti kita sholat yang kalau nggak ada orang cepet-cepetan, kalau ada orang pelan. Sholat kalau sendirian tawapet, waduh ngebut, kalah Marquez ya, Valentino Rossi kalah ngebut wisan, sak ngepot-ngepote. Kalau sudah jadi imam selain Ramadan ya, selain Ramadan, selain terawih, kalau terawih rekor-rekoran, kepingin 7 menit 5 menit ya, nauzubillah min dzalik, nggak benar. Kalau jadi imam, masya Allah, biasanya kalau sholat sendiri bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim, yasin, Allahu akbar. Coba pet gak gelem kul Allah ahad kedawan yasine. Biasa kan kul huwa lek cepet ngono ya, lagi ndak yasin tok ae wis. Kalau jadi imam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin morodowo, atau sudah biasa sholatnya sama tapi suaranya ditambah enak no.
Ini namanya riya. Ini dohir, jelas, semua orang bisa tahu, dirinya sendiri bisa sadar. Ada yang nggak jelas, nggak ada yang lihat, dia sholat sendirian, qiyamul lail sendirian, berdoa sendirian, tapi coba wong-wong kira lek aku bendino qiyamul lail ya. Ini namanya juga riya. La riya itu amalnya sia-sia semuanya, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amal yang di situ ada gabungan niat ibadah kepada Allah dicampur dengan niat ingin dipuja oleh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cerita yang sering kita dengar tentang 3 orang ya, yang satu berjihad, yang satu ulama atau disebut qari, yang satu disebut orang yang dermawan. Nah, di hari kiamat mereka semuanya dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke neraka. Protes, ya Allah, saya ini berjihad di jalanmu. Kadzabta, engkau dusta. Kamu ini berjihad liyuqala innaka syuja'. Kamu ingin dipanggil pahlawan, dipanggil pemberani. Sudah kamu dapatkan itu, sudah, nggak ada balasan lain, sudah kamu dapatkan balasannya. Kamu sudah dipanggil sebagai pahlawan atau dipanggil sebagai pemberani. Ahli qiraah, ya Allah, saya ini selalu membaca Al-Quran siang dan malam karena engkau ya Allah. Kadzabta, kamu dusta. Kamu lakukan ini supaya kamu dibilang ahli qiraah. Ahli sedekah, sering sedekah, Masya Allah, luar biasa. Ya Allah, saya ini bersedekah untukmu, karenamu. Kadzabta, engkau bersedekah liyuqala innaka karim atau jawad. Kamu ini sering bersedekah supaya kamu dianggap orang yang dermawan, dan itu semua sudah kamu dapatkan. Sisanya apa? Enggak ada. Sisanya dilemparkan oleh Allah di nerakanya. Naudzubillah min dzalik. Karena itu amal kita mau tidak mau harus landasi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kok tiba-tiba muncul di dalam hati kita rasa ingin dipuja oleh orang, lah kita lawan rasa itu, bukan kita tinggalkan amalnya. Wah, saya nanti kalau melakukan sholat saat ini nanti saya riya, ditinggalkan. Justru itu ainur riya. Jadi riya itu bukan hanya beramal karena orang, tapi meninggalkan amal karena orang itu juga riya. Tetap amal, lakukan amal itu, tapi jihad di dalam nafsu kita untuk melawan, saya harus melakukan ini karena Allah, saya harus melakukan ini karena Allah, terus seperti itu. Karena nggak ada orang itu langsung ikhlas, nggak ada. Leka ikhlas masuk angin, nggak ono. Karena semuanya pasti didasari awalnya tidak ada yang ikhlas, ditingkatkan sedikit demi sedikit, dilawan nafsunya sedikit demi sedikit, lama-lama ikhlas itu akan mendarah daging pada dirinya. Mau nggak ada orang yang langsung ikhlas itu, kecuali hanya beberapa hamba pilihan Allah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, mereka yang sudah dibentuk oleh Allah sudah ikhlas otomatis, itu hanya hamba-hamba pilihan. Tapi kebanyakan harus berusaha untuk ikhlas, karena itu nggak ada orang yang langsung sempurna dalam ibadahnya, langsung ikhlas, nggak ada. Ya, seperti orang sholat langsung khusyuk, nggak ada, mustahil. Orang sholat langsung khusyuk itu mustahil. Awalnya coba khusyuk sedikit demi sedikit, mungkin di Fatihahnya, atau mungkin di takbiratul ihramnya, mungkin di doa istiftahnya, ditingkatkan terus, demikian bisa khusyuk full di dalam sholatnya. Kalau enggak, mustahil orang langsung bisa khusyuk 100% dalam sholatnya. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan sifat sombong dalam hati kita,
Allah jadikan setiap amal ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tendensi apapun daripada makhluknya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.